Masih pukul berapa? 15 kurang 15 ya? Ya oke, kita lanjutkan ya. Dibaca, sudah buka kitabnya? Kita coba membaca secara cepat dari mulai bab Kitabut Thaharah ya. Ini bab fikih, ini juga sama Aldi. Saya belajar, ini asli kitab saya belajar waktu SMP. Jadi masih sudah ini ada tahunnya, tahun berapa nih ya? Nuryanto lah, ini sudah maknanya. Oke, sudah dibuka? Ya, taib. Kitabut Thaharah ya. Kitabut Thaharah al-miyahu. Ya, al-miyahu itu mubtada. Ya, kalau di pesantren biasanya membacanya al-miyahu utawi piro-piro banyu ya. Allati yajuzu, yang boleh. Ya, kemarin Ummu Surin bingung bagaimana menemukan fa'il ya. Allati yajuzu, yang boleh. Yang boleh apa yang boleh? At-tadhiru, yakni bersuci. Jadi cara menemukan fa'il itu sebenarnya diraba yang boleh. Apa yang boleh? At-tadhiru, yakni bersuci. Ya juzu fi'lul apa? Fi'lul mudhari ya. Kemudian khobarnya belum ketemu. Tadi kemarin apa? Biha dengan almiyah apa? Sab'umiyahin, itu ya. Jadi itu 7 macam-macam air. Jadi khobarnya almiyahu itu sab'umiyahin ya. Wahia lah, itu ada yang disimpan. Wahia ma'us samaim ya, itu berarti apa? Khobar. Wa ma'ul bahri, wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'ul salji, wa ma'ul barodi, ya, wa ma'ul barodi. Jadi air yang diperbolehkan untuk bersuci itu ada 7 macam ya. Yang pertama air yang turun dari langit, ma'us sama ya. Kemudian wa ma'ul bahri, air dari laut. Nah ini bagi kita yang tahu sekarang sudah tahu bahwasanya air laut juga boleh untuk bersuci. Walaupun mungkin agak lengket ya, tapi kalau terpaksa berarti boleh kita bersuci dengan air laut. Wa ma'un nahri, air sungai. Air sungai kan dalam tanda kutip butek, kotor ya. Tapi itu suci wah, karena mengalir. Dan lebih dari 2 kula. Kemarin kita sudah belajar. Ya, mengalir itu boleh. Jadi bagi orang yang ragu dikira air sungai umpama karena kotor nggak boleh bersuci, itu salah ya. Kemudian wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Air sumur ini istimewa wah. Saya dulu punya pengalaman ketika di pesantren Surabaya itu. Ada seorang santri, dia selalu ragu setiap mandi itu sampai 2 jam 3 jam. Ada ustadz yang marah, akhirnya dia nyuruh cepat berhenti sambil mengambil air dari selokan, disiramkannya ke sumur. Kemudian si santri ini akhirnya berhenti. Lah, si santri ini kena penyakit was-was, ragu ya. Was-was dari setan ya, akhirnya merasa kurang bersih, kurang suci ya, akhirnya disiram ya. Ternyata memang air sumur itu pertama lebih dari 2 kula, dan itu pasti insya Allah suci. Bahkan dalam hadis dikatakan walaupun ada kotoran bangkai sampai kotoran darah perempuan itu masih suci, karena airnya jumlahnya banyak ya, sumurnya. Kemudian ma'ul aini, air yang apa? Sumber apa ya? Mata air ya, mata air. Lah, air Zam-Zam itu masih kategori ma'ul bi'ri, bi'ru Zam-Zam. Wa ma'ul salji, air salju. Lah, salju ini menurut pendapat Imam Syafi'i, salju itu bukan berarti saljunya dia gosok-gosok ya, tapi menunggu cair. Ya, air salju yang dicairkan. Apa salju yang dicairkan? Wa ma'ul barodi, dan air yang dingin ya. Ma'ul barod mungkin turun dari hujan kemudian sangat dingin, itu boleh dibuat bersuci. Ya, seperti dalam doa iftitah kita ya. Gimana? Nakini minad danasi wasalji wal barod ya. Seperti halnya baju yang dibersihkan, baju putih yang dibersihkan dan dari apa, dengan air yang sangat dingin ya gitu.
Kemudian tsummal miyahu ala arba'ati aksamin. Dan air itu ada 4 macam. Thahirun mutahhirun. Nah, ini sifat dan yang disifati ya. Thahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Ghairu makruhin isti'maluhu, yang tidak dimakruhkan pemakaiannya. Isti'maluhu sebagai apa nih, Iwa? Sebagai fa'il. Fa'il dari apa? Makruhun. Jadi isim yang mustaq daripada fi'il itu boleh punya fa'il. Contoh, madrubun zaidun, madrubun dipukul zaidun, zaid, gitu loh. Jadi isim maf'ul, isim yang terbentuk daripada fi'il itu bisa mempunyai fa'il. Jadi ghairu makruhin isti'maluhu. Ghairu makruhin mudhaf ilaih. Wa huwa al-ma'ul mutlaq. Itu ada namanya ma'ul mutlaq, air yang masih suci, air mutlak, ya. Ini fa'ilnya dari ghairu makruhin yang apa itu? Isti'maluhu. Ya. Isti'maluhu. Ya. Fa'ilnya dari makruhin itu. Betul, ghairu makruhin, dari makruhinnya. Atau itu isimnya dari. Betul. Ya, kemudian watahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Watahirun, dan air yang suci, mutahhirun sifatnya yang bisa mensucikan, makruhun. Nah, ini juga sifat lagi, sifat kedua dari tahir. Ya, isti'maluhu. Nah, ini fa'ilnya makruh. Wa huwa ma'ul musammas, air yang dipanaskan. Jadi air musammas itu tohir mutahhir tapi makruh. Tapi sejatinya juga boleh untuk bersuci, iwas sekalian. Air yang dipanaskan. Fatahirun ghairu mutahhir, dan suci tidak mensucikan, li ghairihi, kepada yang lainnya. Wahwal ma'ul musta'mal, air yang sudah bisa, yang pernah terpakai, ya, kemarin sudah kita pelajari. Wal mutaghayyir bima khalatahu. Khalato di situ apa fi'il apa isim? Khalato. Khalat apa? Fi'il, ya, fi'lul madhi. Khalato yukhalitu, ya, yang tercampur. Bima khalatahu. Kemarin bingung, fa'ilnya siapa khalatahu kemarin? Ma, ya. Bima dengan apa-apa yang tercampur, ya. Minat thahirati, dari barang-barang yang suci. Jadi air ghairu mutlak itu tidak hanya mustakmal, termasuk air yang sudah berubah warna karena tercampur benda-benda suci, tapi dengan catatan disengaja. Contohnya air bak mandi kita tercampur dengan sabun sampai berubah 3 hal. Kemarin apa saja yang berubah? Warna, bau, dan rasa, sehingga menjadi air ghairu mutlak atau air mustakmal, ya. Tetapi air walaupun tercampur barang suci tetap mutlak selama tidak disengaja. Contoh kejatuhan daun-daun, ya, atau kejatuhan pasir. Contoh lumut dalam bak mandi kita itu masih tergolong suci. Yang nggak boleh itu kita menyiram dengan tanah dengan sengaja, kemudian mencampuri dengan teh sampai berubah warna, sabun, ya, yang paling sering itu sudah bukan ghairu mustakmal. Paling aman itu wudu khusus pakai air yang mengalir. Berarti pertanyaan Ustaz, kemarin saya sempat, ya, maksudnya bagusnya artinya kalau mohon maaf mandi besar itu seharusnya kan berangkatnya di belakang aja, depan kan otomatis terpengaruh sama sabun sama sabun. Ya, itu yang benar seperti itu. Malah yang benar itu, ini bukan bahasanya Aldi, ya. Itu malah, iya, memang sudah seharusnya. Banyakan di kita itu salah kaprah, di mana mandinya itu sambil keramas. Padahal sebenarnya mandi dulu sampai sah rata, digosok-gosok, baru pakai sabun, pakai sampo. Jadi tidak terlewati air yang mustakmal atau air yang ini ghairu mutlak tadi, air yang tercampur dengan sabun.
Itu juga bagian dari ilmu Iwa, karena bagian dari untuk bersuci ya. Cuma wamaun najisun ya, wa huwal ladzi halat fihi najasah ya. Halat yang tercampur fihi di dalam air, apa yang tercampur lah baru najasatun, itu sebagai fa'il daripada halat ya. Kemudian wahwa dunal kullataini, syaratnya kurang dari 2 kula. 2 kula itu dalam Asy-Syafi'i 1 dhira 1/4, berarti 60 cm, 60-an cm, betul. Kalau diliterkan itu ada yang mengatakan 270 liter. Di sini khamsumi'ati ritlin, bukan ritlin, bukan liter ternyata ya. Ritlin itu ritel, ada ukuran tersendiri ya. Jadi kalau yang pernah saya kaji itu 60 cm kubik ya. Kemudian ya kita bab baru ya, faslun, coba dibaca akibatkan. Wa juludul maitati. Faslun wa juludul maitati tadhuru bitibagi kula jilda kalbi wa khinziri wa ma tawallada min rumah aw min akadina wa adul maitati wa syahwa najisun kuladamiya. Ya bagus. Wa juludul maitati tadhuru. Nah, tadhuru ini isim maf'il. Apa? Enggak, tadhuru isim atau fi'il dulu? Tadhuru isim. Nah, fi'il, ada tak mudharaahnya. Fa'ilnya apa coba? Apa? Fi'ilnya apa? Kan likulli fi'lin fa'ilun. Setiap ada fi'il fa'il. Kalau kita renungi, wajuludul maitati tadhuru bitibaghi. Nah, sambil dipahami coba. Berarti yang suci apa? Oke, wajuludul maitati, dan kulit bangkai ya. Ya, tadhuru itu bisa bersuci, bisa suci, maka di situ khobar. Khobar bentuk apa? Khobar jumlah ya. Fi'il fa'il. Wa juludul maitati tadhuru bitibaghi, dengan fa'ilnya apa? Juludul maitati. Kan gini cara bacanya. Wa juludul maitati utawi kulite bangkai, tadhuru itu suci. Apa yang suci? Juludul maitah kan? Nah, juludul maitah bitibaghi, dengan cara disamak ya. Jadi perangkat untuk bisa bersuci itu apa selain air? Nah, tayamum debu, kemudian samak atau dibag, apa itu? Alma, pertama air, kedua turab ya, ketiga adalah hajar, batu, itu boleh bersuci. Seperti istinja setelah BAB itu boleh pakai hajar kalau terpaksa ya, kalau terpaksa. Atau yang terakhir adalah dibag, samak. Samak itu salah satu cara untuk bersuci juga, menyucikan sesuatu. Ila apa? Ila apa coba? Ila dari ila jilda apa jildu? Nah, ila jildal kalbi. Karena di sini nanti belum belajar ya babnya ya. Ini namanya istisna tamujab. Nah, ila jildal kalbi wal khinziri, berarti al kalbi sebagai apa? Al kalbi sebagai mudhaf ilaih. Wa ma tawallada minhuma, tawallada fi'il ya. Berarti apa? Fa'ilnya mana? Wa ma tawallada, dan apapun yang apa? Terlahir ya, minhuma, dari keduanya, au min ahadihima. Jadi yang yaitu jildal kalbi wal khinziri itu wa ma tawallada minhuma, fa'ilnya.
wa admul maitati, dan tulang daripada bangkai. Pengertian bangkai itu ikhwah adalah hewan yang tidak disembelih karena Allah itu bisa menjadi bangkai, dan itu bisa suci kalau disamak. Contoh yang boleh disamak yang sebenarnya najis adalah kulit ular, seperti yang kita tahu, kulit hewan-hewan buas itu secara hewannya, adatnya itu adalah tidak halal, tetapi kulitnya bisa suci dengan cara disamak ya. Kemudian sampai tulangnya dan rambutnya itu najis, bangkai itu. Jadi umpama ada hewan yang mati, ya, itu sampai tulangnya dan rambutnya itu najis. Ilal adami, kecuali anak Adam, manusia itu suci. Walaupun ada beberapa ulama yang menyatakan sebaliknya, tapi tetap berdasarkan hadis Nabi ya suci manusia. Oke. Kemudian selanjutnya coba satu fase lagi, walaya juzu dibaca Ummu Sururin. Dahabi, ya, sahih jidan. Walaya juzu, dan tidak boleh. Nah, kan bertanya apa yang tidak boleh? Nah, isti'malu awani ad-dahabi, memakai tempat yang terbuat dari emas dan perak. Jadi sekarang kan orang kadang saking kayanya sampai piring, gelasnya terbuat dari emas ya. Itu padahal dalam Islam hukumnya haram untuk dipakai sebagai tempat minum ya, sebagai tempat apapun untuk sehari-hari. Ya. Wa yajuzu isti'malu, wa yajuzu fi'il mudhari, fa'ilnya apa berarti? Berikutnya. Isti'malu ghairi. Isti'malu ghairihima sebagai apa? Susunannya apa? Mudhaf ilaih. Termasuk tadi yang pertama, isti'malu awanid dahabi wal fiddah, itu mudhaf ilaihnya panjang ya. Isti'malu awanid dahabi. Awani jamak dari apa? Inaun, tempat. Ya, inaun jamaknya awani. Ya. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dari banyak wadah ya, wadah. Contoh yang boleh itu terbuat dari yakut atau marmer, pokoknya selain ad-dahab wal fiddah, perak dan emas. Ya. Oke, saya kira sampai di situ. Ada pertanyaan? Arba'atu yang bab sebelumnya kita ada yang ala arba'ati asamin. Tahirun itu. Tahirun itu asalnya wahia gitu loh, ada. Berarti itu khobar. Khobar mubtadanya tersimpan. Ya. Berarti kan gini, sumal miyahu ala arba'ati aksamin. Sumal miyahu di situ mubtada, ala arba'ati aksamin khobar. Wahia tahirun mutahirun ghairu makruhin. Kalau dijadi badal bisa nggak? Misalkan tahirun mutahirin gitu kan. Badal dari arba'atu aksamin. Arba'ati aksamin ala arba'ati aksamin. Gantinya 40 setelah yang dulu itu saya sempat ini kan Safina itu misalkan kan apa itu rukun Islam ada 5, terus 1 apa itu sebagai badalnya apa itu? Ada badal namanya badal mubdal minhu ya, bagian daripada itu. Bisa jadi bisa, ya bisa. Insya Allah bisa. Oke, yang lain? Baik, sekalian, alhamdulillah ta'alamna fi hadal masa
an babina ibil fa'il, ya. Ya juzu labudda alaikum an tahfadu kaifa al-i'rab, ya, al-i'rab fi kulli kalimatin allati qad ta'alamna, seperti tadi yang sudah kita bahas tentang bab naibul fa'il, harus dipelajari lagi dan dihafalkan i'rabnya, ya. Taib ayyuhal ikhwah, nahtatim darsana bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa natullah ta'ala bitilawati kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.